Halo, selamat malam. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Prime News bersama saya, Diana Valencia. Harga jual daging ayam di Pasar Tambak Rejo, Surabaya pada awal bulan Ramadan ini naik. Meski harga relatif mahal, permintaan daging ayam tetap tinggi di bulan puasa. Menjelang momen mudik Lebaran, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penurunan harga tiket pesawat dan diskon tarif tol bagi masyarakat yang ingin bepergian selama Ramadan. Presiden juga menginstruksikan menteri-menterinya untuk memastikan ketersediaan bahan pokok di pasaran. Memasuki hari ketiga bulan Ramadan, harga kebutuhan di pasar tradisional Tasikmalaya, Cilacap, dan Jombang melonjak. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditi cabai rawit, dan sementara itu kenaikan harga dan langkanya bahan kebutuhan pokok itu, menurut Wakil Bupati Jombang, adalah penyakit tahunan saat bulan Ramadan. Kecelakaan dua kapal terjadi di wilayah pesisir Jambi, tepatnya di perairan Kampung Laut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam kejadian itu 2 orang selamat dan 1 orang ditemukan tewas, sementara 2 lainnya masih dinyatakan hilang. Informasi selanjutnya, tabrakan beruntun terjadi di lampu merah jalur Pantura Pasar Kampung Asem Bagus, Situbondo, Senin siang. 3 truk bertubrukan hingga membuat 2 sopir truk dan 1 kernet terluka parah akibat terjepit kabin yang ringsek. Sementara itu di Garut, Jawa Barat, sebuah pikap menghantam sedan dari arah berlawanan hingga terbalik. Sejumlah kecelakaan truk terjadi di Sumatera Utara. Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, truk yang mengangkut puluhan sepeda motor terbakar sambil berjalan dan terekam kamera amatir warga. Masih di Jalan Lintas Sumatera, mobil bak pengangkut telur bertabrakan dengan truk hingga 3 ton telur berserakan di jalan. Sementara itu di Tapanuli Selatan, truk bermuatan bahan kimia terguling hingga masuk halaman rumah warga. Seorang warga yang terseret arus banjir bandang Sungai Ciliwung di Kecamatan Cisarua ditemukan pada Senin siang. Korban dibawa ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan. Pasca diterjang banjir bandang, puluhan warga dan petugas gabungan membersihkan lumpur di kawasan Megamendung Puncak, Bogor. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno alias Bang Dul meninjau tempat pengungsian warga dan lokasi banjir Kebun Pala Jatinegara, Jakarta Timur. Bang Dul menyebut bahwa pihaknya saat ini tengah melakukan proses normalisasi aliran kali dan waduk guna menampung air kiriman dari Bogor, Jawa Barat. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah berencana mempekerjakan kembali 8.000 karyawan Sritex yang dinyatakan pilot. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengaku saat ini sedang mengusahakan rencana tersebut agar dapat direalisasikan dalam waktu 2 pekan. Ribuan ex-karyawan PT Sritex mendatangi pabrik mengurus pencairan BPJS, sedangkan untuk uang pesangon, kurator berjanji akan memberikannya penuh setelah proses lelang. Direktur Utama Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kasus korupsi pengadaan impor bahan bakar minyak yang menyeret sejumlah pejabatnya. Salah satu pejabat Pertamina yang menjadi tersangka adalah Direktur Utama Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan. Mabes Polri buka suara terkait kabar viral di media sosial tentang pesta perayaan ulang tahun Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan, yang dinilai sangat mewah di tengah efisiensi anggaran. Komisi Pemilihan Umum RI menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Rapat digelar di kantor KPU di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin siang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan harga pangan selama Ramadan akan stabil. Ramadan membawa berkah bagi para petani buah. Simak informasi selengkapnya di Prime News. Simpang Jomin merupakan persimpangan ruas jalan di Kabupaten Karawang yang puluhan tahun dikenal sebagai jalur neraka bagi pemudik di musim Lebaran. Lalu bagaimanakah nasib Simpang Jomin kini? Berikut informasinya untuk Anda. Ramadan membawa berkah bagi para petani buah. Seperti petani timun suri di Desa Mekarjaya, Majalengka, Jawa Barat, harga timun suri melambung tinggi saat Ramadan. Hal serupa juga dirasakan produsen kolang-kaling di Kampung Pabangbon, Kabupaten Bogor. Mereka terus dibanjiri pesanan. Menjalankan ibadah puasa saat Ramadan, biasanya kondisi tubuh menjadi lemas. Selain dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan sehat saat berbuka dan sahur, cara lainnya agar tubuh tetap bugar selama puasa adalah dengan berolahraga. Sebuah pesawat kargo milik jasa pengantaran multinasional FedEx terbakar
Mesir murka atas keputusan Israel memblokir bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menteri Luar Negeri Mesir menolak keras politisasi bantuan kemanusiaan. Dan berikut laporan Leri Madowo selengkapnya untuk Anda. Israel telah menyetujui usulan Amerika Serikat untuk memperpanjang masa gencatan senjata di Gaza hingga bulan suci Ramadan dan Hari Raya Paskah Yahudi pada pertengahan April mendatang. Beralih informasi mancanegara lainnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan para pemimpin Eropa di Inggris pada Minggu usai adu mulut dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump hingga diusir dari Gedung Putih. Jurnalis CNN Jan Sullivan melaporkan perkembangan dukungan yang diterima Zelensky dari banyak pemimpin Eropa saat hubungannya dengan Amerika Serikat retak. Bukan Indonesia, platform media sosial TikTok berencana menginvestasikan lebih dari 100 triliun rupiah di Thailand. Peristiwa yang melibatkan pesawat terbang kembali terjadi di Amerika Serikat. Menjelang berbuka puasa di hari pertama bulan Ramadan, warga Muslim Pakistan mendatangi pasar dan kios-kios makanan untuk membeli buah dan makanan untuk berbuka puasa. Dan informasi ini sekaligus menutup Pram News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit, sampai jumpa.